here and welcome back to the stories. Baik lagi sama aku yang bakal nemenin kalian 10-15 menit ke depan bareng salah satu gestar kita nih. Nah, kali ini gestar kita adalah seorang yang tinggal di Belanda. Awalnya cuma karena penyetaraan perawat. Terus dia berhasil melewati ujian sampai level 3 nih. Nah, setelah visa student dan lain-lain, akhirnya sekarang dia transisi ke visa partner sama pasangannya karena kebetulan gestar kita kali ini baru aja nikah loh. Gimana ya kira-kira perjalanan dia tinggal di luar negeri? Daripada penasaran, mending langsung aja kita panggil Kak Yudea. Hai. Hai kakak, apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Baik juga. Di sana lagi apa kak? Cuacanya lagi gimana? Di sini lagi masuk musim winter, mendung dan ya gitu. Nunggu Udah turun jadwal. salju belum kak? Kemarin tuh sempat salju, tapi di Belanda itu nggak semua sama rata gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kota yang ada salju turun, di beberapa kota tuh nggak turun. Jadi mungkin nanti beberapa minggu lagi bakal ada salju turun. Udah kakak lagi ada pasien nggak nih? Oh enggak, tenang. Aku lagi libur, nanti minggu depan nanti baru ada jadwalku lagi. Oh, I see. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngobrol nih kak, boleh nggak kakak perkenalan diri ke audiens kita? Oke, nama aku Yuda Talia. Aku asalnya dari Bangka Belitung, umurku 32 tahun. Aku sekarang kerja di Panti Jompo. Itu aku sebagai persohende di sini. Aku udah 3 tahun tinggal di Belanda. Nah, kemarin kan kakak nge-spill tentang penyetaraan perawat ya. Itu tuh apa sih kak? Jadi apapun basic kita di Indonesia, mau spesialis apapun, sampai di Belanda tetap harus ikutin penyetaraan karena secara bahasa kita tuh beda. Kita memulai itu dari levelnya level 2 yaitu helpende. Nah, dari helpende ini hanya bisa untuk kegiatan basic-basic gitu, mandi, untuk memberi makan, ganti pakaian. Nah, untuk sampai di level 3 atau versongende seperti aku ini yang udah bisa bagi obat dan berkomunikasi dengan dokter, dengan sejawat-sejawat lain, nah itu harus naik level ke versongende. Nah, dari level itu aku tuh harus ngikutin ujian, namanya ujian AKV, ada ujian bahasa Inggris sama ujian bahasa Belanda. Kebetulan aku lulus di situ dan sampailah aku di versongende ini. Nanti kalau misalnya ada kesempatan bakal ngikutin back register, nanti aku bisa kerja di rumah sakit. Jadi untuk menyetarakan level bahasa dan pengetahuan ke perawat Indo ke perawat Belanda gitu. Gimana sih tuh kak pengalaman kakak melewati ujian dari level 1 sampai sekarang udah level 3 ini? Untuk ngikutin itu kita tuh sebenarnya ada buku panduannya sendiri. Jadi kita ngapalin peribahasa yang banyak banget, istilah-istilah medis yang sangat berbeda tentunya. Jadi aku ada satu angkatan yang saling tolong-menolong gitu. Jadi kita belajar bareng. Terus kalau ada yang kita nggak tahu, kita tuh nanya ke perawat di Belanda gitu. Karena kalau misalnya kita ngertiin sendiri di Google Translate atau di Google gitu, artinya tuh bisa beda gitu. Jadi kita harus nanya orang-orang yang udah bener-bener lama tinggal di sini. Tapi untuk secara lingkungan, aku senang banget karena dalam proses aku ikut ujian itu, di sini semuanya mendukung. Jadi untuk sampai ke level itu tuh puji Tuhan aku lolos. Aku proses belajarnya itu getolnya itu 3 bulan, tapi untuk setahun tuh aku mulai baca-baca banyak sumber sampai akhirnya aku lolos ujian. Nah, kakak tuh di sana udah berapa lama tuh jadi perawat? Selama kurang lebih setahun. Awal-awal ya aku magang itu 1 tahun, terus 6 bulan aku di home care, terus aku sempat stop dulu untuk relax buat diri aku. Jadi aku jalan-jalan keliling Eropa gitu ya, terus habis itu ya explore. Terus habis itu baru aku lanjut lagi visa student ke visa partner, dan itu memakan waktu sekitar 3 bulan. Tapi waktu di posisi itu sayangnya aku nggak bisa kerja. Jadi untungnya pemerintah sini tuh kayak bertanggung jawab gitu. Selama aku nggak kerja itu ada namanya UWV, jadi kita dibantu sama UWV itu, terus dibekali les gitu bahasa Belanda. Pokoknya tuh mereka bertanggung jawab. Dan itu kalau misalnya lebih dari 3 bulan kita ngurusnya, kita tuh malah dikasih duit. Jadi kayak mereka sangat bertanggung jawab. Terus akhirnya sekarang aku bisa kerja lagi di home care gitu. Sekarang aku di home care. Ngomongin
ngomongin bahasa nih Kak, waktu itu tuh Kakak buat menguasai bahasa Belanda itu sendiri tuh berapa lama tuh Kak? Boleh nggak sekalian nih sharing tips and triknya buat teman-teman di luar? Jadi aku intens B1 selama 6 bulan. Terus setiap hari aku tuh kayak belajar kosakata banyak banget. Jadi kita tuh dikasih ujian setiap hari. Jadi kita harus ngapalin satu teks full itu kosakata semua. Tadinya tuh kita sempet kayak kenapa sih sistemnya kayak gini? Kenapa sih kita nggak belajar lebih ke grammar? Wah, ternyata dibekali dengan berbagai kosakata tuh ternyata membantu banget ya. Baru abis itu setelah kita belajar banyak kosakata itu, kita naik lagi, baru banyak conversationnya, terus baru nanti ada level dimana kita memperdalam dunia keperawatan, istilah-istilah medis keperawatan gitu. Terus untuk tipsnya bagi aku pas jatuh bangun belajar bahasa Belanda, sempet kayak membandingkan diriku sama orang lain. Kayak aku kenapa ya aku harus belajar 4 jam, 5 jam, sedangkan orang 2 jam itu udah bisa gitu. Tapi daripada aku menyalahi diriku sendiri, akhirnya aku minta tips ke temanku, gimana sih ajarin aku dong, kamu gimana bisa belajar bahasa Belanda dengan cepat gitu. Terus akhirnya dikasih tips-tips itu aku ngikutin. Jadi misalnya ada yang pakai metode ngapalin kosakata itu, jadi dia catat lagi apa yang udah dipelajari, terus pakai pensil warna-warni gitu, terus aku ngikutin, ternyata bisa gampang yang di otak aku. Jadi aku ngikutin itu, terus gak malu untuk bertanya sama teman dan minta ajarin temen gitu. Dan untungnya satu angkatan aku itu orangnya tuh saling motivasi, nggak ada yang saling gimana gitu, ngejudge, nggak. Jadi kayak kita belajar bareng sih, aku bersyukur banget. Sebagai perawat nih Kak di Belanda, sebelumnya Kakak pernah di Indonesia juga kan ya? Ya, itu ada nggak sih Kak sistem kesehatan atau prakteknya tuh yang beda banget antara Indonesia sama Belanda? Sebagai perawat nih Kak di Belanda, itu ada nggak sih Kak sistem kesehatan atau prakteknya tuh yang beda banget antara Indonesia sama Belanda? Oke, yang paling beda itu sebenarnya ada sih. Jadi untuk sistem kemandirian sih, Indonesia yang kayak misalnya pasien minta bel untuk sekedar hal-hal yang sederhana, kita tuh kayak udah kayak iya pokoknya semua diambilin gitu. Tapi berbeda dengan di sini tuh kayak sistemnya mandiri banget. Kemarin kan aku sempet wawancara gitu ya untuk tempat kerjaku yang baru. Nah, di wawancara itu malah dibekalin. Kalau misalnya ada opa-oma yang minta olesin roti, jangan mau ya. Maksudnya mereka tuh harus mandiri. Jadi apapun bener-bener mereka nggak bisa lakuin baru kita bantu. Kita tuh kadang datang ada schedule buat mandiin pasien. Kadang tuh kita cuma ngeliatin pasien doang, dan pasiennya yang aktif sendiri gitu. Misalnya dia ada bagian punggungnya yang misalnya nggak bisa dibersihin sendiri, baru itu kita bantu. Selebihnya mereka tuh mandiri banget. Bahkan aku tuh salut banget, mereka tuh jalan pakai rollator, kayak mereka nunjukin, ini loh aku udah 10.000 langkah per hari jalan gitu. Mereka aktif banget, dan aku kayak yang muda ini, kita yang kayak males-malesan kadang itu kayak wow, mereka aja bisa gitu. Dan mereka mandiri banget. Ya. Soal mandiri tuh mereka mandiri banget, dan aku salut sih sama mereka gitu. Nah, pasti banyak dong Kak nih cerita-cerita unik lucu nih dari pasien nih, atau kejadian sendiri sama Kakak. Kakak pernah nggak tuh ngalamin pas Kakak lagi jadi perawat lagi shift gitu? Oh ya, dulu aku punya pasien, pasiennya kebetulan udah almarhum ya. Dulu itu kita kan kesulitan untuk belajar bahasa Belanda karena di sini tuh ada bahasa daerahnya sendiri gitu. Jadi waktu itu dia kan pakai bahasa Drents gitu ya. Otomatis beda dong dengan bahasa Belanda pada umumnya. Nah, awal-awal kita datang itu tuh dia tuh merasa kesulitan gitu, kayak ini kok dia nggak ngerti apa yang aku ngomongin gitu loh. Terus tuh departemen itu aku ada 3 orang Indonesia, dan berjalan seiring waktu gitu ya, kita rawat, kita kayak nunjukin yang terbaik. Terus lama-lama tuh kita ngerti vokalnya dia dan kita paham dia maunya apa. Akhirnya dari awalnya kayak nolak gitu, akhirnya lama-lama dia tuh nyarinya kita gitu. Jadi kayak kita tuh telaten banget, jadi sampai akhirnya dia tuh maunya kita yang jagain. Itu sangat berkesan sih. Sekarang aku masih ingat banget. Oh ya, kalau misalnya yang lucu gitu, misalnya dia nih di sini tuh kan kadang mereka kesepian ya. Kesepian itu mereka punya robot kucing, robot anjing gitu kan. Nah, itu untuk menemani mereka karena mereka kan emang
di sini kan orangnya mandiri dan jarang ada yang tinggal sama keluarga ya. Jadi yang teman dia itu ya robot kucing itu, karena kalau ngerawat kucing beneran itu kan sangat sulit ya untuk orang tua. Dan akhirnya misalnya kita ke kamar pasien gitu ya, kita tuh kayak berkomunikasi seolah-olah itu kucing beneran gitu, kayak halo gitu, kayak ini loh, ini anak aku lagi gini. Pokoknya kita kan harus respect gitu ya. Ada dan itu benar-benar mirip sama kucing beneran, dia kayak bisa berekspresi gitu. Itulah salah satu teknologi yang ada di sini gitu. Jadi kayak ada robot kucing buat nemenin kakek-kakek, nenek-nenek gitu di sini panti jompo. Gitu. Setelah pencapaian penuh kakak nih sebagai perawat, ada nggak sih kak satu hal yang bikin kakak bangga banget sama diri kakak? Untuk sebagai seorang perawat, bertahan sampai sejauh ini tuh udah kayak membanggakan buat aku. Sempat mamaku kesini, itu kayak sesuatu yang bangga banget buat aku, karena nggak nyangka aja kerja keras di sini terus akhirnya bisa bawa orang tua main ke Belanda, terus main ke beberapa negara lain juga kemarin. Itu sempat buat aku kayak wow, menyenangkan hati orang tua, itu kayak membanggakan buat aku. Nah, aku mau tanya nih, aku tadi lupa banget tanya. Untuk penyetaraan perawat ini kak, itu kakak bayar sendiri atau ada yang provide? Jadi untuk penyetaraan perawat ini kita tuh ada yang provide. Untuk les di Indonesia kita di provide, terus tiket dari Indonesia ke Belanda itu di provide. Mau big register baru nanti kita pakai biaya sendiri. Tapi kemarin itu aku sempat ada agen dimana dia membiayai tiket untuk les gitu. Nah terakhir nih kak, ada nggak saran atau pesan nih untuk teman-teman yang tertarik juga, mungkin yang jurusan perawat juga pengen kerjanya di luar juga kayak kakak? Untuk perawat-perawat di Indonesia yang mau proses ke Belanda, jangan takut gagal, karena makanan sehari-hari kalian untuk bisa proses ke sini itu adalah kegagalan. Terus pokoknya coba berbagai cara, jangan lupa untuk terus koneksi sama orang-orang terdekat kalian. Dulu aku kebetulan kerja di salah satu klinik internasional di Jakarta, dan itu banyak pasien expat dan juga banyak kenal-kenalan gitu. Dan akhirnya aku juga termotivasi sebenarnya dari mereka, karena dari mereka lah aku banyak tahu info tentang luar negeri. Pokoknya harus getol juga belajar bahasa Inggris. Kalian mau S2 itu kalian lebih fokus ke grammar. Nah, kalian mau kerja sebagai perawat gitu, kalian getol aja belajar di conversation. Sangat bagus buat kalian nanti jadinya kerja di Belanda gitu. Nah itu dia teman-teman cerita dari Kak Dea tentang dunia perawatnya di Belanda. Kalian pasti pada tertarik banget kan? Jangan lupa dicatat tuh tadi saran-saran dari Kak Dea buat yang mau nyusul juga jadi perawat di luar negeri. Terus kayak itu tuh bisa loh di provide, gak kalian bayar sendiri semuanya. Buat kalian penasaran minggu depan Des bakal upload video apa lagi, kalian harus langsung subscribe dan nyalain juga loncengnya. Jangan lupa like video ini sama share ke teman-teman kalian. Komen juga di bawah mau request video apa lagi minggu depan. Thank you so much buat yang udah nonton. Bye bye. Bye juga kayak Dea.